Halo, selamat malam. Dengan Bu Kiki di sini. Pada malam hari ini saya akan membahas dua topik. Yang pertama mengenai dilepasnya Pratama Arhan dari Suwon FC, dan uh, dan juga mengenai klub Liga 1 banyak yang bilang belum mendapatkan keuntungan dari kompetisi Liga 1. Yang pertama, saya akan membahas mengenai dilepasnya Pratama Arhan dari Suwon FC. Saya melihat bahwa Pratama Arhan di Suwon FC itu sangat sedikit menit bermainnya, hanya tercatat beberapa kali saja tampil bersama Suwon FC, di mana waktu sesekalinya dia tampil dia langsung terkena kartu merah. Ini amat sangat disayangkan. Terlebih lagi kalau kita bisa melihat jam terbang baik di Suwon FC ataupun di Tokyo Verdy di Jepang, pertambahan sangat sedikit menit bermainnya. Ini bisa dikatakan bahwa menit bermain Pratama Arhan itu lebih sedikit bermain di klub dibandingkan di timnas, karena di timnas dia jauh lebih banyak bermain, dan ini sangat disayangkan kalau menurut saya, karena seharusnya itu pemain itu banyak berkembang itu di klub. Menurut saya jangan selalu dikit-dikit dipanggil timnas, dikit-dikit dipanggil timnas. Itu bisa menjatuhkan kualitas pemain itu sendiri, dimana dengan dia selalu bergabung dengan timnas, maka dia akan kesulitan untuk mendapatkan tempat di klubnya. Nah, ini yang dialami oleh Pratama Arhan. Seharusnya biarkanlah pemain itu berkembang, jangan selalu memanggil pemain itu lagi. Itu amat sangat disayangkan, karena jangan sampai kesempatan dia untuk berkembang di klub juga hilang gitu kan. Kemarin juga kita lihat Marcelino, kalau kita lihat tuh di Oxford United itu sudah masuk DSP, cuman ketika dipanggil AFF dilepas oleh Oxford United. Setelah balik ke Oxford, dia sudah tidak mendapatkan tempat lagi. Nah, ini yang sangat disayangkan gitu. Seharusnya biarkan pemain itu berkembang di klub, biarkan pemain itu diasah di klub, karena untuk di timnas seharusnya itu jumlah pemainnya itu tidak terlalu banyak gitu. Kalau kita ngelihat klub-klub besar di Eropa sana, mereka ketika yang bukan kompetisi atau kualifikasi yang memang bukan yang bagus, misalkan kayak Piala Dunia atau Piala Eropa sekalipun, mereka tidak akan memanggil pemain-pemain mereka yang memang sedang berkembang di klub mereka masing-masing. Tapi kalau di Indonesia itu mereka memanggil lagi pemain-pemain yang memang masih berkembang di klub, yang seharusnya itu berikan mereka kesempatan untuk berkembang di klub, berikan mereka jam terbang bermain. Karena kan setiap klub kan punya aturan mekanismenya sendiri. Biarkan mereka bersaing dengan teman setimnya, supaya sekaligus itu bisa mengasah kemampuan mereka sendiri gitu. Kalau misalkan saya lihat juga dari fisik Pratama Arhan, itu juga banyak komplain dari pelatih Suwon. Banyak yang bilang bahwa fisik dari Pratama Arhan itu sangat kurang gitu untuk kompetisi
Kilikuan gitu. Nah ini yang harus banyak diasah oleh Patamahan apabila kita lihat atau kita bandingkan dengan Asnawi Mangkualam. Fisik Asnawi dengan fisik Patamahan itu sangat terlihat jelas berbeda dari segi massa ototnya, massa lengannya, kakinya itu terlihat sangat beda. Makanya Asnawi itu jauh lebih siap bermain di Korea Selatan dibandingkan dengan Patamahan. Tapi Asnawi sangat disayangkan karena dia pindah ke Liga Thailand, dan info terbaru dia memperpanjang kontraknya di Port FC sampai 2028-2029 di Port FC Thailand. Nah mungkin ini juga bisa menjadi referensi bagi Patamahan. Apabila dia ingin mendapatkan menit bermain, mungkin bisa coba di Liga Thailand atau di Liga Vietnam atau di Liga Australia yang memang liganya masih jauh lebih bagus dibandingkan dengan Liga Indonesia. Jangan sampai nanti Patamahan justru kembali ke Liga 1. Ini amat sangat disayangkan karena Liga 1 saat ini masih saya lihat masih belum begitu bagus kompetisinya, harus banyak yang ditingkatkan. Jadi untuk pemain-pemain muda lebih baik berkembang di luar saja. Kemarin juga infonya Rizky Ridho juga ingin bermain di Thailand. Kalau menurut saya sih amat sangat disayangkan kalau Rizky Ridho bermain di Thailand. Kalau bisa dia coba klub-klub di Eropa yang memang tidak begitu populer gitu. Bisa di Slovakia, bisa di Polandia, jangan yang top Liga Eropa sana gitu. Jadi kalau menurut saya Rizky Ridho tuh levelnya sudah di Eropa. Jadi saya harapkan dia mampu bersaing di sana. Walaupun memang dia ingin ke Thailand, jadikan itu opsi yang paling terakhir. Nah selanjutnya topik yang kedua saya ingin membahas mengenai banyak klub-klub di Indonesia itu tidak mendapatkan keuntungan dari setiap pertandingan yang dijalankan oleh tim mereka. Karena kalau kita lihat, kalau kita berkaca klub-klub luar negeri itu mereka mendapatkan keuntungan itu dari souvenir, dari gimmick, dari merchandise. Itu mereka bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Tapi kalau di Indonesia memang pertama memang daya belinya kurang, dan budaya untuk membeli merchandise di Indonesia itu masih sangat dikit gitu. Mereka jauh lebih suka itu menonton gitu dibandingkan mereka harus membeli boneka Viking atau boneka Persija. Itu jarang sekali. Mereka lebih suka menonton pertandingan sepak bola gitu. Paling juga yang paling laku tuh hanya kaos aja kan, paling banyak kaos. Nah ini juga terjadi di timnas Indonesia, cuman timnas Indonesia tuh lebih pintar.
di mana dia selain menjual tiket, dia juga menjual foto booth pemain timnas Indonesia, di mana ada foto para pemain timnas. Ini merupakan nilai jual yang lumayan. Lalu juga kemarin ada pemain timnas yang menjemput bola untuk menyapa konsumen langsung, dan ini menjadikan suatu dan ini menjadikan suatu keuntungan bagi para pemain sekaligus bagi para staff untuk meningkatkan penjualan. Oke, cukup dari saya, sampai situ saja. Salam sepak bola.